Puji Tuhan. Bapak Ibu, di gereja kita rindu bukan hanya kita sebagai orang tua yang tertanam dalam firman Tuhan, tetapi juga anak-anak kita tertanam dalam firman Tuhan. Terlebih pengenalan akan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena generasi yang akan datang bukanlah generasi yang semakin mudah, tetapi generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang semakin sulit. Itu sebabnya anak-anak kita kelak akan menghadapi masa-masa yang tidak gampang, tidak mudah. Itu sebabnya perlu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya orang-orang muda yang dibekali firman Tuhan akan hidup dahsyat dan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ada dalam tema yang sama, yakni Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita lihat sama-sama ayatnya dalam Wahyu pasal 22. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-13. Wahyu pasal 22 ayat 13. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 3, 4. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi kemarin malam saya sudah bagikan tentang Alfa Omega atau pernyataan Tuhan Yesus, yang juga membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, Allah yang selalu ada buat kehidupan setiap kita. Atau kita kenal dengan istilah Immanuel. Tetapi di sisi lain, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selain Dia juga adalah Allah Immanuel, Dia juga merupakan Allah yang bertanggung. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup saya. Amin. Sehingga Dia bukan hanya sekedar Allah yang menyelamatkan hidup kita, lahir, mati disalib, bangkit dari kubur, lalu menyelamatkan hidup. No, Dia juga Allah yang menyertai setiap langkah hidup kita. Dia juga Allah yang memimpin kita masuk dalam seluruh rencananya. Dan itu yang membuat kita jadi bangga punya Tuhan Yesus. Karena ada beberapa orang bilang bahwa Yesus cuma mati salib, setelah itu selesai. No. Ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Berarti sampai akhir kehidupan saudara dan saya, bahkan sampai akhir bumi ini nanti habis, Yesus ada buat saudara dan saya. Makanya jelas dikatakan, akulah Alfa, akulah Omega, aku yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dia ada sebelum segala sesuatu ada dan Dia tetap ada ketika segala sesuatu sudah tidak ada. Nah, berita ini atau pernyataan Yesus yang adalah Alfa dan Omega itu berita kesukaan besar. Sama-sama bilang sama saya, berita kesukaan besar. Hal yang sama yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala. Kenapa saya katakan pernyataan Yesus sebagai Alfa dan Omega adalah berita kesukaan besar? Karena hanya Yesus yang berani mengatakan aku ada dari awal sampai akhir. Gak ada yang berani buat pernyataan atau statement seperti itu. Dia ada sebelum segala sesuatu ada dan Dia tetap eksis. Dia tetap ada ketika segala sesuatu sudah tidak ada. Dan itulah yang membuktikan bahwa Dia Allah. Sehingga kita secara sadar mengambil keputusan, saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tanpa paksaan tentunya, karena kita tahu hanya Yesus yang membuat statement seperti itu. Saudara, ada orang bilang kalau dalam hidup manusia itu ada minimal 5 kesalahan. Dalam keseharian, dalam kehidupan. Yang pertama, kalau orang salah masak nasi, jadi bubur. Nyeselnya 1 hari Bapak Ibu. Orang salah
Potong rambut. Saya baru potong rambut Bapak Ibu beberapa waktu lalu. Saya bilang jangan sampai salah, kalau enggak saya gantikan pengkhotbah nanti tanggal 24, tanggal 25. Karena salah sedikit kan ujung-ujungnya mesti dibotakin. Bayangkan saudara, salah potong rambut menyesal sebulan, ya sebulan 2 bulan lah. Salah menjawab soal ujian, engkau salah 1 tahun. Kau gagal 1 tahun. Salah pilih pasangan hidup. Langsung ada yang jatuh handphone. Gua banget tuh katanya. Salah pilih pasangan hidup menyesal seumur hidup. Salah pilih juru selamat menyesal selamanya. Makanya kalau masih salah masak nasi nggak apa-apa, cuman sehari besok masak lagi. Sebenarnya salah nasi juga masih bisa diolah jadi bubur ayam. Salah potong rambut ya nggak apa-apa, cuman sebulan. Salah jawab soal ujian setahun nggak masalah. Tapi jangan sampai salah 2 hal ini. Baik salah pilih pasangan hidup nih yang single-single maupun salah pilih juru selamat. Pernyataan Yesus, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang akhir. Itu membuktikan bahwa kita tidak salah pilih. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena tidak ada satu pribadi yang tetap ada ketika segala sesuatu sudah tidak ada. Dan tidak ada satu pribadi yang sudah ada sebelum segala sesuatu belum ada. Ya dia Allah yang menciptakan. Maka ketika itulah ada. Nah inilah berita kesukaan besar buat setiap kita ketika kita menyadari saya tidak salah pilih juru selamat. Saudara gembala-gembala ketika mendengarkan penyampaian dari malaikat. Coba kita lihat sama-sama dalam Lukas pasalnya yang kedua. Ayat 10 dan ayat yang kedua sampai dengan ayat 11. Lukas pasal 2. Ayat 10 dan ayat 11. Lalu kata malaikat itu kepada gembala-gembala, kepada mereka, jangan takut. Kenapa malaikat katakan seperti itu? Karena gembala pada saat itu ketakutan. Itu sebabnya pesan yang disampaikan adalah jangan takut. Saya percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu hatinya tenang, bukan takut. Makanya kalau kita lagi takut, kita justru cari Tuhan. Supaya apa? Tenang. Kalau kita lagi bimbang, kita lagi stres, kita cari Tuhan supaya kita tenang. Kenapa? Karena ketika Tuhan hadir, ketakutan itu sirna. Hal yang sama terjadi disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa kesukaan besar itu? Apa berita itu? Ayat selanjutnya, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah berita sukacita itu. Inilah berita kesukaan besar yang mengalahkan ketakutan setiap kita. Termasuk gembala-gembala pada saat itu. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang menyadari bahwa pilihan saya adalah Yesus. Dan itu merupakan kesukaan dalam hidup saya. Untuk mengikut Tuhan seumur hidup saya. Itu harusnya hidupnya berubah. Tidak bisa enggak. Kenapa? Karena gembala-gembala di padang ini mengalami hal tersebut. Mulai dari takut. Malaikat menyampaikan jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar. Bahwa bagimu telah lahir juru selamat di kota Daud. Dampaknya apa yang terjadi? Saudara lihat di ayat yang ke-20. Dari Lukas pasal yang kedua ini. Terjadi perubahan sikap terhadap gembala-gembala. Dan ini yang saya percaya. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus hidupnya itu pasti berubah. Gak bisa enggak.
Gembala-gembala mengalami ketakutan, mendapatkan berita ada kesukaan besar, mengambil keputusan untuk cari. Dan apa yang terjadi? Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil ketakutan. Hah? Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil gemetar. No. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena mereka melihat segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ada puji-pujian. Ada kegembiraan. Ketika gembala ini melihat Yesus. Itu yang harus kita miliki. Jadi saudara yang dikasih dalam, mungkin sebagian kita bilang begini, pendeta, bagaimana saya bisa ngalamin kesukaan besar? Bagaimana saya bisa mengalami pujian, penyembahan, pengagungan ketika saya diperhadapkan dengan masalah? Bahkan sampai Natal ini saya belum lihat jalan keluar loh Pak. Sampai Natal ini saya belum lihat suami saya berubah. Sampai Natal ini saya belum lihat istri saya berubah. Sampai Natal ini saya belum lihat anak-anak saya datang ke gereja. Bagaimana saya bisa ngalamin kesukaan besar? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesukaan besarmu tidak bergantung dengan keadaan. Lihat kanan kirinya. Senyum napa? Serius banget. Kan lagi denger firman pendeta. Gak usah serius-serius. Yang penting fokus. Sama-sama bilang sama saya fokus. Lu terlalu serius, sorry. Bunyinya sebentar lagi gini. Sorry pendeta, semalam kurang tidur jam 12. Aduh, habis gimana ya malam Natal pendeta. Alasan. Yang penting fokus. Khotbah yang paling susah itu 2. Di hari Natal sama Tahun Baru. Karena jemaat itu pergumulan untuk membuka matanya. Karena malam itu pasti tidur lat. Paginya disuruh ibadah. Untung ibadah kita jam 11. Iya kan? Coba bayangin jam 7. Saya percaya 5 orang yang hadir. Alasannya apa? Sorry Pak, kesiangan. Kita kalau doa minta berkat Tuhan, Tuhan bilang gini, sorry gue kasih agak siangan ya, selesai lu. Kita kan pengennya cepet-cepet kan, jawab doanya cepet, pergumulan selesai cepet. Giliran suruh datang ke gereja cepet, ntar dulu skip Pak. Belakangan dikit lah. Tunggu jemaat penuh Pak, biar saya kalau datang gak terlalu kelihatan. Yang penting fokus. Sama, gembala-gembala di padang saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada perubahan ketika datang sama Yesus. Kenapa? Karena ada kesukaan di hatinya. Sekalipun apa? Sekalipun tidak mudah untuk mengalami hal tersebut. Tetapi kesukaan besar yang dimiliki gembala-gembala ini membuat mereka dapat memuji Tuhan. Saya rindu jemaatnya Tuhan di tempat ini. Sekalipun kita masih punya pergumulan, masih punya tekanan hidup. Tetap kita harus mengalami kesukaan besar. Sama-sama bilang sama saya harus alami kesukaan besar hari ini. Amin. Harus kita alami. Nah saya pelajari ada beberapa hal saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hidup kita akan mengalami kesukaan besar yang mengubahkan. Sama seperti gembala-gembala yang darinya takut. Diubahkan karena keputusan mereka mau mendatang mencari Yesus. Nah setiap kita bisa mengalami kesukaan besar yang mengubahkan hidup kita. Sehingga Natal kita itu terus berubah saudara. Jangan Natal tiap tahun tapi karakter gak berubah-berubah. Ngerayain Natal tiap tahun tetap masih berzina. Ngerayain Natal tiap tahun masih berselingkuh. Ngerayain Natal tiap tahun masih minum mabuk. Ngerayain Natal tiap tahun masih korupsi. Siapa yang lahir di hatimu? Kalung salib gede. Yang pakai kalung salib sih gak apa-apa ya, gak apa-apa. Cuman pastikan salib Yesus yang kau pakai. Karena yang di Golgota itu ada 3 salib. Bukan cuma 1. Ya, ada berapa salib? 1 yang di tengah Yesus. 2-nya siapa?
Bilang kanan kirinya penjahat. Pastikan salib yang kau pakai salib Yesus. Bukan salib penjahat, salib penyamun. Harus mengalami perubahan. Ada perubahan. Ya. Saya dengar berita teman saya di tempat di mana waktu lalu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tempat di mana ada orang-orang baik tinggal di sana, yaitu Tanjung Priuk, Bapak Ibu. Saya besar di sana, saya baru dengar teman saya meninggal dipanggil Tuhan. Saya liatin Facebooknya, saya sedih juga. Karena rata-rata teman-teman saya itu cuma dua, either mati duluan atau ditangkap polisi. Cuma dua itu aja. Tapi puji Tuhan, teman saya satu melayani Tuhan di tempat ini. Bukan teman ini abang-abangan saya Bapak Ibu. Jadi saya panggil dia, Bang, kalau lagi zaman-zamannya jahiliyah gitu Bapak Ibu. Bang, ini abang-abangan saya. Ketemunya di gereja, puji Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Dia meninggal. Padahal udah dikasih kesempatan. Saya nggak tahu juga kenapa, tapi terakhir saya lihat foto-fotonya masih suka minum minuman keras. Saudara, setiap tahun itu Tuhan kasih kesempatan loh. Setiap Natal yang kita jalani itu merupakan anugerah. Kita nggak pernah tahu apakah saya masih menginjak Natal di tahun 2024. Halo? Kita nggak pernah tahu apakah saya masih menginjak Natal di tahun 2024. Tapi kalau kita sadar tahun 2023 kita masih bisa merayakan Natal. Itu kasih karunia. Itu anugerah. Itu kesempatan. Untuk apa? Untuk kita benar-benar sungguh mau diubahkan. Karena kapan lagi? Kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang atau kita terlebih dahulu datang sama Tuhan. Tetapi kalau hari ini Natal tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan orang tua kita, anak-anak kita, keluarga yang kita kasih. Itu kasih karunia. Hargai kasih karunia Tuhan dengan cara berubah. Yang bisa mengubahkan itu Roh Kudus. Yang bisa mengubahkan itu firman. Karena itu terus perlengkapi diri kita, terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Memang pada akhirnya saya sebagai gembala, saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan. Saya nggak bisa memaksa dan menarik-narik Bapak Ibu untuk berubah, nggak. Siapapun kita nggak bisa merubah manusia. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan seseorang. Kapan kesukaan besar dapat mengubahkan hidup kita? Yang pertama, ketika kita mengizinkan Kristus lahir, dan bukan hanya lahir, tetapi memerintah dalam hidup kita. Ada banyak orang berkata, Yesus sudah lahir dalam hidup saya ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes, Yesus lahir dan Yesus ada dalam hidupmu. Sekarang jadi pertanyaan kedua, apakah Yesus yang memimpin hidupmu atau kedaginganmu? Halo? Itu suatu perkara yang berbeda. Ketika engkau menerima Yesus, betul Roh Kudus ada dalam hidupmu. Tetapi jadi pertanyaan yang kedua, apakah Roh Kudus memimpin hidupmu atau egomu yang memimpin hidupmu? Kedaginganmu yang memimpin hidupmu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak sedikit orang yang berani perkatakan, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sulit sekali untuk mengampuni orang yang menyakiti dia. Itu yang saya bilang, kau punya Yesus tapi yang memerintah dalam hidupmu adalah egomu. Engkau punya Yesus, tapi yang memerintah hidupmu adalah kedaginganmu. Bukan Yesus yang memerintah. Itu sebabnya kenapa setan pakai Raja Herodes ketika Yesus lahir untuk membinasakan bayi-bayi pada saat itu. Karena Herodes nggak mau ada raja lain selain dia. Dia berusaha membinasakan. Yesus boleh lahir dalam hidup kita. Namun pertanyaan kedua, apakah Yesus yang memerintah dalam hidup saya? Atau ego saya? Atau kedagingan saya? Atau hawa nafsu saya? Siapa yang memerintah?
Saudara dan Tuhan yang tahu. Ketika engkau bangun pagi, engkau cari Tuhan, maka engkau yang diperintah oleh Roh Kudus. Tapi ketika engkau bangun pagi, engkau cari kopi, engkau cari makan, engkau cari orang, ngobrol samamu. Engkau sedang diperintah oleh kedaginganmu. Dalam hidup ini kita yang memutuskan siapa yang menjadi raja dalam hidup saya. Apakah yang menjadi raja dalam hidup saya Kristus? Kalau Kristus yang menjadi raja dalam hidup saya, maka biarkan Kristus memerintah dalam hidupmu. Bukan egomu. Bukan hawa nafsumu, bukan kedaginganmu. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. So, Paulus katakan aku hidup tetapi bukan aku lagi. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Aku hidup, aku sudah terima. Aku percaya Yesus tapi bukan aku lagi yang memerintah dalam kedaginganku. Melainkan Kristus yang memerintah dalam hidup. Sama dalam hidup kita pun begitu. Alkitab jelas katakan orang yang berani atau bisa mengaku Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya oleh karena Roh Kudus. Tidak bisa enggak. Berarti orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi jadi pertanyaan, apakah Roh Kudus yang memerintah keseharianmu? Atau egomu? Atau kedaginganmu? Atau hawa nafsumu? Siapa yang memerintah? Jadi yang pertama, hidup kita akan mengalami kesukaan besar yang dapat mengubahkan. Ketika yang pertama kita mengizinkan Kristus lahir di hati kita. Dan mengizinkan dia memerintah. Bukan cuma lahir tetapi memerintah dalam hati kita. Herodes mengizinkan Kristus lahir. Tapi dia tidak mengizinkan Yesus memerintah. Itu sebabnya dia bantai anak-anak. Tetapi gembala-gembala, orang-orang Majus mengizinkan Kristus lahir. Dan datang menyembah mereka. Yang kedua, hidup kita akan mengalami kesukaan besar yang mengubahkan ketika kita tidak terus-menerus menangisi dan meratapi masalah kita. Saudara, ada banyak orang fokusnya hanya masalah hidupnya. Ada banyak orang fokus hidupnya hanya penderitaannya. Makanya sering sekali orang jadi kayak suka merasa saya yang paling menderita loh pendeta. Dalam rumah tangga ini saya yang paling menderita sebagai suami pendeta. Istri gak mau kalah. Pendeta dia asal ngomong. Dalam rumah tangga ini saya yang paling menderita. Loh kalau dua-dua paling menderita siapa yang senang? Siapa yang paling berkuasa? Ujung-ujungnya pengen minta attention. Pengen minta perhatian. Oh kasihan kamu menderita ya. Oh toko kasihan. Pengen digituin. Itu yang terjadi hari-hari ini sudah dikasih dalam Tuhan. Karena hanya menangisi masalahnya, meratapi kesusahannya. Tidak pernah lihat masalah orang lain. Tidak pernah lihat fokus, saya mesti buat apa buat orang lain. Orang yang hanya fokus kepada masalahnya, orang yang hanya fokus kepada penderitaannya, gak akan pernah bisa mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia hanya menangisi kesusahannya, menangisi penderitaannya. Dia tidak pernah lihat keluar. Hari ini saya ajak setiap umat Tuhan, secara khusus di Natal 2023. Stop tangisi masalahmu. Kalau bilang kita punya masalah, semua orang punya masalah kok. Kita punya penderitaan, semua orang punya penderitaan kok. Tapi satu hal yang kita pegang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Amin. Kalau Tuhan izinkan kesusahan, Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan kesusahan, kita pasti mampu menghadapinya. Sama-sama bilang sama saya pasti mampu menghadapinya. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Ya. Sehingga akhirnya kita mesti ingat. Selama saya hidup ini betul saya masih punya masalah. Tapi saya tidak boleh menjadikan masalah itu sebagai halangan untuk saya bisa melihat keluar. Untuk menolong orang lain. Stop tangisi masalahmu. Kalau engkau mau tangisi masalahmu, nangis sama Tuhan. Bukan karena masalahmu. Tapi karena kita tahu kita perlu Tuhan.
Karena kita tahu kita butuh Tuhan. Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Kan pernah bisa mengalami kesukaan besar yang mengubahkan. Kalau hanya kita tangisi masalah kita. Yesaya 60 ayat pertama bilang begini, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab apa? Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan Tuhan ada atas saya. Lihat kanan kirinya, bilang kemuliaan Tuhan ada atas kamu. Saudara, ketika kemuliaan Tuhan ada atas hidup seseorang, maka dia mampu menghadapi masalahnya. Dan stop membanding-bandingkan masalahmu dengan masalah orang lain. Stop membandingkan kesusahanmu dengan kesusahan orang lain. Karena itu yang akan membuat kita semakin terpuruk. Kenapa ya saya udah ikut Tuhan tapi kok masalah saya lebih besar dengan orang yang tidak ikut Tuhan. Saya udah setia cari Tuhan, saya udah setia melayani Tuhan, tetapi kenapa pergumulan saya lebih berat daripada orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sudah terjebak dalam keadaan tidak bersyukur. Makanya Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita, setiap orang itu punya porsinya masing-masing, saudara. Ada yang 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Setiap orang punya masalah masing-masing juga. Sesuai dengan kapasitas kita, mampu enggak untuk memikul salib. Karena salib saudara dan salib saya beda-beda. Salib Bapak Ibu dengan Bapak Ibu yang lain juga berbeda-beda. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Apakah saya mau pikul salib saya dan berjalan maju, atau saya tangisi salib saya dan melemparkan salib saya di bawah? Kalau engkau mau melihat kesukaan besar yang dapat mengubahkan hidupmu. Sama seperti gembala-gembala di padang mengalami perubahan ketika berjumpa dengan malaikat Tuhan. Maka stop tangisi masalahmu, bangkit, jadi teranglah. Stop tangisi pergumulanmu, stop tangisi beban hidupmu, ayo bangkit. Jadikan momen Natal ini mengingatkan kepada setiap kita, saya tidak pernah berjuang sendiri. Amin. Ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang kita. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup kita akan mengalami kesukaan besar yang dapat mengubahkan. Ketika yang pertama kita mengizinkan Kristus lahir di hati kita dan memerintah atas hidup kita. Yang kedua, kesukaan besar akan mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita tidak lagi terus-menerus menangisi dan meratapi masalah kita. Dan yang ketiga, kesukaan besar ini dapat mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang bertanggung jawab. Saudara, kalau kita tahu bahwa kita punya Allah yang bertanggung jawab memegang hidup kita, maka kita nggak stres. Kenapa ada banyak orang stres menghadapi masalah? Karena dia berkata, saya berjuang seorang diri. Saya memikul beban ini seorang diri, nggak ada yang peduli sama saya. Karena dia nggak merasa bahwa ada satu pribadi yang selalu menopang kehidupannya. Sehingga ada masalah sedikit tergoncang, ada tekanan hidup sedikit tergoncang. Dampaknya apa? Anak, istri, suami ribut terus. Sekalipun Natal. Sekalipun Natal. Yang harusnya mengalami kesukaan besar, ini malah jadi keributan besar. Oleh karena apa? Karena tidak menyadari bahwa ada satu pribadi yang berjalan bersama-sama dengan dia. Orang kalau merasa kesepian, orang kalau merasa jalan seorang diri, dia bisa melakukan banyak hal. Banyak sekali hal yang bisa akan dia kerjakan, menghalalkan segala cara. Karena dia merasa gak ada yang berjuang sama saya. Lihat kasusnya Elia. Elia lari menyembunyikan diri dari ancaman Isabel. Kenapa? Karena dia bilang sama Tuhan, karena hanya seorang diri saya mengusahakan pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang no. Masih banyak aku tinggalkan orang-orang yang tidak menyembah dewa-dewa itu. Terkadang itu hanya perasaan kita saja. Makanya hidup itu jangan pakai perasaan, pakai firman. Saudara, kalau orang hidup pakai perasaan, lu baper nantinya. Makanya istilah baper itu nih. Itu banyak orang jadi moody. Tahu moody, saudara? Mut-mutan. Hari ini oke, bisa berubah besok. Hari ini baik, besok ganas keluar taring.
berubah. Kenapa? Karena mood. Karena perasaan. Nah perasaan itu kita nggak bisa atur. Kadang happy, awal bulan sampai tanggal 5 happy. Selesai tanggal 5, liar hidupnya. Khusus bulan Desember, happy-nya 2 kali karena dapat THR. Selesai bulan Desember, happy-nya cuma sekali. Karena hidupnya berdasarkan perasaan. Stop hidup pakai perasaan, hidup pakai firman. Kalau firman Tuhan bilang damai sejahtera ku berikan kepadamu, maka setiap hari yang kau temukan damai sejahtera. Cuma 2 orang yang ngomong amin. Telat. Kalau ada perintah baru, amin. Saudara pendukung nomor 1 yang ngomong amin. Gak boleh ngomong amin sekarang. Pastikan kita menyadari hal ini. Bahwa engkau tidak pernah berjuang sendiri. Dibilang gak boleh ngomong sekarang. Disuruh ngomong gak mau ngomong. Maunya apa sih? Untung Natal. Nggak saya turun dari itu. Kita punya Allah yang bertanggung jawab. Kita diajarkan bahwa kita juga harus bertanggung jawab. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, engkau tidak pernah berjuang sendiri, Pak. Dalam menghadapi istrimu, Pak, menghadapi anak-anakmu, engkau tidak pernah berjuang sendiri, Pak. Bu, istri-istri, engkau menghadapi suamimu yang keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk, susah diatur, enggak pernah berjuang sendiri. Engkau berdoa, tangisan air matamu dilihat Tuhan. Orang-orang muda pun demikian. Apapun yang kau hadapi di masa mudamu, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang kehidupanmu. Kita rindu setiap Natal ada perubahan dalam hidup kita. Jangan jadi sama seperti yang kemarin. Karena Natal membuktikan kesukaan besar yang sanggup mengubahkan setiap orang percaya yang datang kepada Yesus. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita.